Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi ceritanya tuh aku mau angkatin pakaian dulu ya. Jadi ini pakaian yang kemarin, yang semalam gitu. Jadi karena emang di Medan tuh cuacanya lagi masih nggak bersahabat ya teman-teman, masih musim penghujan. Jadi pakaian itu kemarin nggak kering, makanya tuh baru pagi ini tuh aku angkat. Dan setelah aku angkat pakaian, ini berganti ya dengan pakaian yang baru dicuci itu. Ini mau langsung aku Jadi biar jemur-jemur. Lebih cepat kering lagi nanti, karena emang cuacanya ini tuh masih mendung-mendung syahdu gitu ya teman-teman. Masih belum cerah. Nah, gimana nih cuaca di tempat teman-teman? Apakah sama masih sering musim hujan atau cerah? Bisa komen-komen di bawah ya. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, aku juga ada nyuci mukena ya teman-teman. Jadi itu mukena udah lama ya, aku udah lupa udah berapa lama tuh nggak aku cuci. Karena di sini udah kelihatan agak kuning-kuning tuh. Biasanya kalau mukena yang aku pakai itu bagian dagu, bagian kening itu selalu kuning-kuning gitu ya teman-teman. Mungkin karena efek pakai bedak gitu ya, makanya itu kadang suka kuning-kuning gitu. Makanya ini udah karena udah agak lama udah kuning-kuning gitu, makanya langsung aku cuci, aku kucek gitu ya teman-teman. Jadi yang baru aku cuci dan lagi aku jemur ini tuh adalah pakaian-pakaian anak-anak dan pakaian paksu yang berwarna putih gitu ya teman-teman. Jadi aku cucinya itu kan seperti biasa yang selalu aku bilang, yaitu aku cucinya aku sendiriin, nggak aku satuin gitu. Jadi kalau untuk cuci pakaian aku dan pakaian paksu itu aku bedain, dan hari ini tuh aku lagi nggak nyuci untuk pakaian itu, aku cuci pakaian anak-anak dulu karena aku ngelihat cuacanya itu lagi mendung-mendung gitu ya teman-teman, makanya tuh aku nyucinya satu-satu gitu. Biasanya sih itu aku nyuci sekaligus gitu ya, saat dalam satu hari itu aku langsung cuci untuk pakaian anak-anak dan pakaian aku gitu. Cuman karena cuaca lagi mendung, makanya aku cucinya satu-satu. Nah itu dia, aku lagi jemur-jemur dulu untuk kaos dalam anak-anak aku. Itu biasanya aku gantung gitu ya teman-teman, biar nggak makan tempat untuk area jemuran, dan juga biar lebih cepat kering gitu ya kalau digantung di situ. Nah ini dia, aku udah selesai untuk jemur-jemur pakaiannya. Jadi lanjut lagi, ini adalah pakaian yang baru aku angkat tadi ya teman-teman. Jadi ini mau langsung aku setrika aja, mumpung aku lagi semangat-semangatnya nih buat nyetrika pakaian. Jadi beberapa hari ini tuh aku emang lagi semangat buat nyetrika-nyetrika gitu ya teman-teman. Ini pakaian cuman satu hari gitu ya, jadi belum sempat tertumpuk. Jadi itu pakaian emang yang baru aku angkat dari jemuran tadi. Ini mau langsung aku setrika gitu, karena kalau udah ketumpuk itu bakalan makin males ya ngelihat pakaian kalau udah banyak ditumpukan gitu ya. Kalau udah ditumpuk juga mau nggak mau itu harus disetrika ya, karena udah kusut kalau misalnya udah ditumpuk gitu. Karena kalau mau dilipat gitu aja kan dia udah keriting ya kalau udah dikumpuk. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah berkenan untuk nge-share video aku di tab komunitasnya. Dan buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku, baik yang punya channel atau nggak punya channel, dan buat teman-teman juga yang udah komen positifnya, itu aku ucapin terima kasih banyak. Dan juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku, itu aku juga ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat yang belum follow itu bisa banget follow IG aku, username-nya itu Mami Nazli, atau bisa banget untuk klik linknya itu langsung di deskripsi box. Ntar buat kalian yang udah follow itu pasti bakalan aku follow back. Nah ini dia, seperti biasa aku itu kalau lagi beraktivitas di pagi hari itu selalu diganggu sama adik Ais ya teman-teman. Ini dia katanya lagi bantuin aku mau nyetrika, dan akhirnya dia tuh bosen, terus dia ambil bukunya, katanya dia mau menggambar gitu sambil nonton TV. Nah ini dia, nggak kerasa
udah mau selesai aku nyetrikanya. Jadi seandainya kenyataannya tuh seperti ini ya teman-teman, bisa langsung tring sat set gitu udah selesai gitu ya tapi teman-teman. sayangnya itu hanya bisa di video ya teman-teman. Kalau aslinya itu nggak bisa, tinggal cring langsung selesai gitu. Nah ini dia aku lagi setrika celana aku. Jadi ini tinggal yang terakhir gitu ya teman-teman. Jadi karena emang ini pakaian cuman 1 hari, jadi itu nggak banyak-banyak banget. Tapi ini rasanya kalau udah capek juga, udah encok juga pinggang nyetrika yang sebanyak ini. Padahal ini juga nggak banyak-banyak banget ya. Padahal biasanya tuh aku nyetrika lebih banyak lagi. Karena aku tuh biasanya suka mager gitu ya. Habis diangkat itu langsung ditumpuk gitu sampai berhari-hari. Itulah yang buat pakaian jadi beranak pinak gitu. Nah ini dia, alhamdulillah udah selesai aku nyetrikanya. Ini langsung mau aku lipat dulu untuk alas-alas setrikanya. Dan terus ini nanti mau langsung aku angkat untuk pakaiannya. Jadi kalau misalnya nggak langsung aku angkat nih, ini bakalan entar-entar aku angkatnya gitu ya. Kadang bisa sampai keesokan hari baru aku angkat, aku pindahin ke lemari. Kebiasaan buruk aku ya. Nah ini aku langsung aja angkat jadi biar lebih rapi lagi. Dan lanjut lagi, jadi ini aku langsung ke dapur. Ini posisinya itu jam 10-an gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya kakak Nazli itu udah pulang sekolah. Dan aku ini mau goreng ayam dulu. Jadi aku tuh tadi pagi habis antar kakak Nazli sekolah itu aku ada beli ayam. Harga ayam alhamdulillah untuk di daerah Medan itu udah turun ya 21.000. Nah gimana di daerah teman-teman itu, apakah ayam udah turun atau masih mahal? Berapa tuh harga ayam per kilo di daerah teman-teman? Boleh komen-komen di bawah ya. Jadi karena ini harga ayam lagi turun 21.000 per kilo, jadinya aku itu beli 1 kilo ya teman-teman. Dan itu tadi udah aku rebus sebentar gitu ya. Udah habis aku cuci bersihin itu aku tadi rebus sebentar. Dan ini mau aku goreng gitu. Jadi ini aku ada niatan buat semur ayam. Adik Ais itu kemarin minta dibuatin semur ayam gitu. Jadi ini mau aku buatin semur ayam. Dan untuk sambalnya itu biasanya aku kalau lagi nyemur ayam itu aku sambalnya aku buat sambal terasi gitu. Nah ini dia udah matang ya. Jadi ini aku semuain, nggak aku goreng semua, nggak aku masak semua. Jadi nanti aku sisain beberapa potong gitu. Karena ini tuh ada banyak juga ya. Karena aku belinya tuh kan 1 kilo. Dan untuk yang kedua, jadi yang tadi itu pertama itu aku goreng 4 potong, dan ini untuk yang kedua itu aku goreng juga 4 potong gitu. Dan di sini tuh aku sambil goreng-goreng tuh sambil siapin bawang putih, bawang merah juga ya teman-teman, dan cabai. Karena aku setelah masak semur ini tuh aku mau buat sambal terasi. Dan kalau untuk bumbu semurnya sendiri tuh aku beli ya, aku nggak buat sendiri karena ribet kayaknya ya, lagi pengen cepet aja. Untuk bumbu semur ini aku tuh beli Rp3.000 satu bungkusnya, dan itu udah banyak banget isinya ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk rasanya itu enak ya kalau untuk bumbu di tempat langganan aku. Nah itu tadi udah selesai aku siapin untuk si cabai-cabainya dan bawangnya itu tadi aku langsung masukin untuk cabainya itu ke dalam kulkas lagi. Nah ini dia aku lagi mau balik-balik dulu untuk ayam yang aku goreng ini. Jadi sebenarnya di pertengahan ini tuh saat lagi proses masak gini ya teman-teman, lagi masak ayam ini tiba-tiba tuh Pak Su nelpon katanya mau bawa adik Ais buat berobat pergi gitu. Jadi adik Ais tuh lagi sakit ya teman-teman. Sakitnya itu kita nggak tahu ya. Tiba-tiba dia badannya tuh kayak bengkak-bengkak gitu, dan bengkak-bengkaknya itu pindah-pindah gitu. Awalnya kita kira itu karena digigit semut atau digigit serangga gitu, tapi ternyata enggak ya teman-teman. Itu bengkaknya tuh awalnya di bagian pipi, terus di bagian mata, pindah ke pundak, pokoknya pindah-pindah di seluruh tubuh badan adik Ais itu. Makanya ini kita lagi mau bawa berobat adik Ais. Nah ini karena aku tuh lagi nggak jadi masak ya, jadi untuk sisahan ayam yang belum digoreng itu aku mau pindahin ke dalam toples ini. Nanti mau aku aku simpen di dalam kulkas aja di freezer. Dan untuk ayam yang udah aku goreng itu nanti aku simpen aja, mungkin kalau nggak sore atau besoknya itu bakalan aku masak untuk ayam semurnya. Yang penting ini ayam belum dikasih bumbu ya, cuman digoreng doang.
Nah ini dia, itu terlihat ya pipi ade Ais yang bagian sebelah kiri itu agak bengkak gitu, itu udah agak lumayan kempes ya, kemarin tuh bengkak kali. Dan untuk tangannya juga ini terlihat ini agak sedikit bengkak ya teman-teman, makanya ini kita mau bawa pergi ade Ais, berobat gitu. Jadi di sini kita lagi dalam perjalanan mau pergi bawa ade Ais berobat, dan kita bawa ade Ais berobat itu ke tempat, dia lahir ya teman-teman. Jadi tempat ade Ais lahir itu juga tempatnya Kakak Nazli lahir. Di situ ada ya dokter langganan kita. Cuman kita udah lama banget nggak ke sini, makanya ini kita mau ke sini gitu ya. Dan ini tempatnya nggak jauh dari rumah kita, itu palingan cuman 15 atau 30 menit gitu ya. Dan ini kita udah sampai, langsung aja tuh ade Ais diperiksa sama dokternya. Tapi sebelumnya ini kita mau lapor dulu. Ini lagi dicari-cari datanya karena terakhir kali kita kesini tuh tahun 2019. Dan ternyata di tahun 2019 itu ade Ais juga pernah mengalami hal seperti ini ya, dan kata dokter ini adalah alergi gitu. Jadi cuman kita belum tahu nih alergi penyebabnya apa. Nanti aku bakalan selidiki sendiri ya setelah dia makan apa gitu, setelah dia ngapain ini timbul gitu. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.